tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diri. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Purbalingga pada tanggal 1 Agustus 2021. Ada beberapa buah warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pelayan firman. Yang melayani firman pada kebaktian online hari ini tanggal 1 Agustus 2021 adalah Saudari Karsten Anindya Putri Kasih, kader GKI Purbalingga. Yang kedua yaitu informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Untuk itu juga kami sampaikan bahwa bagi Bapak, Ibu atau Saudara yang sedang melakukan isolasi mandiri dapat menghubungi majelis jemaat di wilayah masing-masing. Kami juga membuka kesempatan bagi jemaat yang tergerak untuk menopang saudara kita yang terpapar dapat menyampaikan bantuannya melalui majelis jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan sukacita bangkit berdiri untuk merayakan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita ini, khususnya dalam hidup yang telah diselamatkan oleh pengorbanan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pujikan melalui pujian dari NKB 6, bait yang pertama dan yang kedua. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita dengan suatu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap bahwa setiap kita dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh pengharapan. Sekalipun saat ini kita masih dalam situasi yang terbatas, dan rasanya demikianlah kehidupan kita. Kita seperti berjalan di jalan yang berkabut. Hidup ini seakan tanpa titik terang, membuat kita bertanya kapan pergumulan ini akan segera berakhir. Namun saudaraku, jika kita mau melihat lebih jauh, sebenarnya kehidupan yang penuh misteri ini menyadarkan dan mengajarkan kita tentang satu hal, yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang terus hadir. Dia hadir dalam setiap langkah kita, hadir dalam berbagai pengalaman kehidupan kita tanpa sedetik pun meninggalkan kita. Itulah yang akan kita refleksikan bersama melalui tema kebaktian minggu hari ini, yaitu hati yang terarah kepada roti hidup. Kiranya kita mau mengarahkan hati kita kepada Dia Sang Roti Hidup, sehingga dalam kesempatan ini, dalam kebaktian saat ini, di rumah kita masing-masing kita dapat mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Dia yang menyapa setiap kita. Dan darinya kita dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kita. Mari saat ini dalam kerendahan hati dan dengan keseluruhan keberadaan kita, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah, Bapa yang sayang terhadap anak-anak-Mu. Kami memiliki Yesus, sahabat yang sejati, yang senantiasa menemani kami dalam suka dan duka. Kami memiliki Roh yang kudus yang senantiasa menghibur kami di dalam segala situasi kehidupan kami. Jika dalam minggu ini kami boleh melalui banyak hal, kami meyakini bahwa itu semua terjadi hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah dari Tuhan. Namun ampuni kami jika dalam seminggu ini, dengan mulut ini, sesaat kami memuji nama Tuhan. Tetapi dengan segera juga kami mengeluh, meragukan kasih-Mu. Roh Kudus yang bersama dengan kami, tolong teguhkan hati ini, supaya hidup kami senantiasa diisi oleh puji-pujian kepadamu. Inilah Tuhan setiap pengakuan kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, Tuhan memberitakan berita anugerahnya yang tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta,
Ya, Yesus adalah gunung batu dan Dia tempat perlindungan yang teguh bagi setiap kita. Karena itu, mari kita kembali bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya yang akan meneguhkan langkah kita. Mari kita berdoa. Sesaat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, tolong setiap kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti, terlebih diinspirasikan melalui firman-Mu di hari ini. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga waktu pemberitaan firman-Mu ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, sang sabda kehidupan, kami berdoa dan berserah. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan memeliharanya dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Oke, cukup. Ya, video ini semoga cukup membuat kita tertawa ya di tengah situasi seperti ini, supaya imun kita tetap terjaga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang baru kita lihat bersama? Ya, kita melihat ada mbak-mbak yang salah fokus, yang gagal fokus.
Ya, dia diingatkan oleh dokter untuk memperhatikan gula. Benar, dia memperhatikan gula. Tetapi apa yang terjadi? Dia memperhatikan gula dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam arti yang dimaksudkan oleh sang dokter, yaitu kandungan gula di dalam makanan. Mbaknya salah fokus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah fokus atau gagal fokus adalah suatu istilah yang dalam dunia media sosial cukup populer. Artinya merespon tidak nyambung. Hubungannya dengan masalah itu tidak ada yang seharusnya menjadi fokusnya. Jadi kita salfok atau kita galfok karena kita sedang melihat atau memperhatikan sesuatu yang lebih menarik untuk keinginan kita, menurut pandangan kita, menurut pemikiran kita. Padahal bukan itu yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh sang pemberi pesan. Hari ini kita mau bersama melihat salah fokus atau gagal fokus yang juga dialami oleh orang banyak saat itu melalui kisah di Injil Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita hari ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita baca dan kita renungkan di minggu yang lalu. Kalau kita mengingat, di minggu lalu kita bersama mengikuti cerita tentang orang banyak yang takjub. Mereka takjub, yaitu mereka yang berjumlah 5.000 laki-laki, itu baru laki-laki. Artinya bisa lebih banyak daripada itu karena ada anak dan istri. Jadi mereka takjub akan karya Yesus yang mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah. Sehingga bisa mengenyangkan orang banyak saat itu dan juga menyisakan 12 bakul yang penuh. Akhirnya ketakjuban itu membuat orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka ingin supaya Yesus menjadi penguasa yang memerintah di tengah kehidupan mereka saat itu yang sedang tidak baik-baik saja. Namun Yesus menyadari bahwa bukan untuk itu dia diutus ke dalam dunia. Karena itu Yesus memilih untuk menyingkir. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, walau Yesus menjauhi kerumunan, orang banyak itu tidak putus asa. Mereka terus mencari Yesus sampai menyeberang ke Kapernaum. Dalam hati saya, barbar juga ya ini ya orang-orang saat itu. Mereka bisa dikatakan fans garis keras begitu. Ya, singkat cerita, setelah orang banyak itu menemukan Yesus, terjadilah percakapan yang jika kita baca sepintas maka akan memberi kesan bahwa sebenarnya ada ketidakcocokan antara pertanyaan orang banyak dan juga jawaban Yesus. Ketidakcocokan ini terjadi karena orang banyak saat itu salah fokus. Mereka gagal fokus. Mereka gagal menangkap apa yang ingin Yesus sampaikan. Apa saja ketidakcocokannya? Mari kita simak bersama. Yang pertama, di ayat 25 sampai dengan 27. Di situ diceritakan bahwa orang banyak ingin tahu kapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata bila mana itu di dalam bahasa aslinya yaitu pote. Artinya when, kapan. Jadi mereka bertanya kapan Yesus datang ke Kapernaum. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-22, mereka sadar bahwa Yesus tidak bersama para murid naik perahu ke Kapernaum. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus justru menanggapi dengan berbicara soal motif orang banyak saat itu mencari Yesus. Kita lihat ya, ditanya apa, jawabannya apa. Jadi Yesus menjawab tentang motivasi orang banyak saat itu yang mencari Yesus karena mereka dikenyangkan. Karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan saat mereka dalam keadaan yang lapar. Dan lalu Yesus melanjutkan diskusi atau percakapan itu dengan perintah agar mereka bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Saudaraku,
Mengalami keajaiban bisa jadi membuat orang ingin terus mengejar keajaiban. Benar atau benar? Ya, coba kita lihat contoh lain. Contoh yang lebih sederhana, contoh yang dekat dengan kita. Jujur saja, adik-adik atau teman-teman yang saat ini duduk di bangku sekolah atau di kampus, atau bagi bapak ibu yang pernah duduk di bangku SMA, di bangku sekolah, siapa yang tidak akan mendekati temannya yang menurut kita adalah mereka yang lebih cerdas, mereka yang lebih aktif, mereka yang disayang oleh guru atau dosen. Kalau ada tugas-tugas khusus atau apalagi kalau ini tugasnya sulit, siapa yang tidak akan mendekati orang-orang seperti itu? Ada? Ya, rasanya kita semua, hampir setiap kita akan mendekati orang-orang yang menurut kita akan membawa manfaat. Ya, kalau semasa sekolah ini biasanya, semasa saya sekolah biasanya anak-anak ini itu sudah diwanti-wanti. Nanti kalau tugasnya itu tugas kelompok dan pilih sendiri, aku sekelompok ya sama kamu. Biasanya begitu. Adakah yang mengalami hal yang serupa atau jangan-jangan menjadi anak yang diwanti-wanti nih? Ya, hampir setiap kita akan mendekati orang-orang yang menurut kita akan membawa manfaat, akan membawa keuntungan, akan memenuhi keinginan kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang banyak saat itu. Di tengah situasi terjajah oleh penguasa Romawi, namun di saat itu mereka melihat Yesus yang tidak sekali dua kali tetapi berkali-kali mengadakan mujizat, mengadakan sesuatu yang hebat, penyembuhan di mana-mana. Mereka yang membuat mereka jadi ingin terus mendekat, nempel gitu ya, mengejar Yesus karena ingin bahwa Yesus dapat membebaskan mereka secara instan dari situasi yang penuh tekanan tersebut. Itu sebabnya kenapa mereka sangat giat, sangat keras, sangat barbar gitu mencari dan menemukan Yesus. Itu adalah ketidakcocokan yang pertama. Mari kita melihat ketidakcocokan lainnya, yaitu di ayat 28 sampai dengan 29. Saat itu orang banyak bertanya tentang apa yang harus mereka perbuat supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus justru berbicara. Yesus tidak berbicara soal pekerjaan dalam arti profesi tertentu seperti dalam bayangan mereka, tetapi bicara tentang bagaimana perlu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Bekerja untuk makanan yang tidak binasa itu mengartikan bahwa mereka perlu percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Saudaraku, jadi di sini mulai tampak jelas bahwa maksud Yesus mengadakan mujizat atau keajaiban dengan memberikan makan 5.000 orang plus itu bertujuan untuk menunjukkan tanda supaya orang menjadi percaya kepadanya sebagai yang diutus Allah, bukan dipersempit sebagai raja di masa pemerintahan tertentu saja. Namun mereka hanya melihat keajaiban itu sebagai keajaiban yang memuaskan kepentingan mereka, karena mereka memerlukan sosok itu. Ya, itu adalah ketidakcocokan yang kedua. Kita melihat ketidakcocokan lainnya lagi. Oke. Ketidakcocokan yang ketiga, mari kita melihat di ayat 30 sampai dengan 33. Orang banyak saat itu meminta tanda supaya mereka percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Nah, di sini Yesus justru berbicara tentang Bapa yang memberi roti dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia. Yesus merespon hal yang berbeda dari yang ditanyakan oleh orang banyak saat itu. Saudara, ketidakmengertian orang banyak semakin bertambah jelas pada bagian ini. Yesus berusaha untuk mengajar mereka dengan memberi jawaban-jawaban yang berbeda sesuai dengan apa yang hendak Ia ingin sampaikan lewat karyanya. Namun apa?
mereka masih belum bisa mengerti dan justru meminta tanda apakah Yesus benar-benar yang diutus Allah. Mereka juga membandingkan dengan pengalaman nenek moyang di masa lalu dengan peristiwa mana di padang gurun, yaitu saat bangsa Israel sedang merindukan, memerlukan makanan di tengah perjalanan mereka menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Disitulah Allah hadir dan menyatakan pemeliharaannya dengan menurunkan roti dan daging di tengah-tengah mereka. Melalui, kalau kita ingat, datangnya berduyun-duyun puyuh yang menutupi perkemahan dan tampak ada sesuatu yang halus seperti embun beku di bumi. Itulah yang kemudian menjadi roti sebagai makanan mereka. Kita tahu bahwa Musa adalah tokoh besar bagi bangsa Israel. Itu sebabnya mereka mencoba membandingkan dengan Yesus. Apakah sama? Sebenarnya di sini ada kemiripan antara yang terjadi dengan orang Israel di masa lalu dengan orang banyak saat itu. Mereka yang sudah melihat, bahkan dengan sendirinya merasakan, mengalami tindakan Tuhan yang ajaib, masih belum percaya. Kita melihat betapa berkali-kali bangsa Israel, kita mengingat juga betapa berkali-kali bangsa Israel bersungut-sungut sekalipun mereka sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Sama, itu jugalah yang dialami oleh orang banyak saat itu. Mereka sudah demikian dituntun, dipersaksikan bagaimana Yesus yang berkarya melakukan hal-hal yang ajaib untuk kehidupan orang banyak saat itu. Tetapi mereka tidak terus-menerus percaya tentang kehadiran Allah. Orang Israel sudah melihat dan mengalami banyak kejadian, keajaiban. Demikian dalam cerita ini mereka sudah melihat Yesus melakukan banyak karya yang ajaib, yang mau menunjukkan bahwa Yesus diutus Allah untuk membebaskan orang-orang saat itu, untuk memberikan melampaui keinginan mereka, yaitu apa yang mereka perlukan, menganugerahkan keselamatan yang sejati, menjadi roti hidup, yaitu menyediakan yang diperlukan oleh mereka. Sayang, mereka belum mengerti juga. Dan di keempat, ada ketidakcocokan lainnya. Kita melihat di ayat 34 sampai 35, orang banyak meminta roti itu. Tetapi Yesus menyatakan bahwa dialah roti hidup. Pernyataan Yesus di ayat 33 bahwa roti dari Allah akan memberi hidup kepada dunia, membuat orang banyak menginginkan roti itu. Mereka meminta dari Yesus oleh karena berpikir bahwa Yesus bisa memberikan sebagaimana Musa juga bisa diminta untuk memberikan roti dari sorga. Permintaan itu akhirnya dijawab oleh Yesus dengan pernyataan dirinya. Dari pertanyaan dan jawaban-jawaban ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampak bahwa Yesus sedang membenahi ketidakmengertian orang banyak terhadap peristiwa 5 roti dan juga 2 ikan. Mereka terfokus hanya pada keajaiban, sehingga membuat mereka tidak bisa menemukan makna sesungguhnya dari mengapa keajaiban itu dilakukan oleh Yesus. Yesus sebenarnya hendak menyampaikan kepada mereka, hendak mengajari kepada mereka bahwa mereka perlu memahami karya Allah yang utuh, yang sedang menghadirkan tanda bahwa ia hadir, tanda bahwa Yesus adalah sang roti hidup. Roti hidup itu artinya dia akan menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya saat itu, tidak sekedar memenuhi apa yang mereka inginkan. Tidak hanya untuk saat itu saja, tetapi untuk selama hidup mereka. Yesus ingin menyediakan apa yang mereka perlukan. Yesus menjadi juru selamat untuk kehidupan mereka dan juga untuk kita saat ini. Yesus sedang menuntun mereka untuk percaya kepadanya. Sang roti hidup itu juga terus bertindak untuk kita saat ini. Ia juga sedang menuntun kita untuk mengerti akan karyanya. Dia sedang menuntun kita untuk percaya di dalam hidup kita bahwa Dia terus berkarya, hadir dalam hidup kita, tidak hanya di dalam keajaiban, seperti saat kita sedang sakit, seperti saat kita sedang berada dalam kesulitan keuangan,
seperti saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi dia juga hadir dalam banyak hal yang tampak biasa-biasa saja yang mungkin jarang kita sadari. Berapa dari kita yang saat ini, pagi ini, malam ini mensyukuri nafas hidup yang sudah Tuhan beri? Berapa dari kita yang mensyukuri saat kita bisa melihat ciptaannya, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita dengan senyum mereka, kita bisa melakukan banyak hal, bisa mengerjakan banyak hal dengan menggerakkan anggota gerak tubuh kita. Berapa banyak dari kita yang bersyukur kita bisa mengechat teman-teman kita di WA group. Ya, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dia hadir dalam berbagai cara. Karena itu, melalui perenungan firman hari ini, kita hendak diajak untuk tidak terfokus pada hal-hal yang spektakuler, tetapi juga dalam hal-hal yang tampak biasa, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari yang biasa kita lakukan. Karena di situ Tuhan juga sedang menunjukkan penyertaannya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, lebih dari apa yang kita inginkan. Dia menyertai kita, detik demi detik, satu demi satu setiap langkah hidup kita, dia ada bersama dengan kita. Karena dia adalah sang roti hidup yang menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada sang roti hidup. Amin. Saat hening untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Tolong kami agar kami bisa melihat dan mengalami kehadiran-Mu dalam segala situasi hidup kami. Tolong kami supaya kami dimampukan untuk tetap setia dalam perkara-perkara yang kecil yang Engkau nyatakan dan percayakan bagi setiap kami. Supaya kami terus menyadari dan mengimani bahwa Engkau berkarya baik dalam keajaiban maupun dalam peristiwa yang tampak biasa-biasa saja. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dari hari ke hari memiliki hati yang bijaksana dan tetap menjalani hari-hari yang Tuhan beri dengan penuh pengharapan, karena kami sungguh meyakini bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, menyediakan apa yang kami perlukan, tidak sekedar apa yang kami inginkan. Terlebih lagi di tengah situasi saat ini, karena Tuhan dalam doa syafaat ini kami mengingat, kami mendukung dan kami mendoakan untuk setiap bentuk krisis yang dihadapi, yang terjadi akibat pandemi.
Kami mengingat mereka, saudara-saudari kami yang berduka. Kiranya Engkau yang boleh hadir dalam setiap fase kehidupan mereka, dalam setiap fase kedukaan yang saat ini sedang mereka lalui. Saat mereka merasa sepi, saat mereka merasakan rindu terhadap orang yang dicintainya, saat mereka bertanya akan kehidupan ini, Engkau selalu ada bersama dengan mereka hingga mereka boleh berdamai dan bangkit dari keadaan ini. Kami juga mengingat saudara-saudari kami, baik yang ada di rumah sakit maupun yang sedang menjalani isolasi secara mandiri di rumah. Baik yang terpapar COVID-19 maupun setiap saudara kami di dalam kelemahan tubuhnya saat ini. Kami menyerahkan mereka di dalam belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan, semangat untuk berjuang di tengah keterbatasan fisik yang saat ini mereka alami. Terlebih dari itu, kiranya iman dan pengharapan mereka boleh semakin bertumbuh. Dan itulah yang akan membuat mereka semakin mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri. Karena Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kami percaya bahwa di dalam waktu Tuhan, Engkau akan mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Tuhan juga akan bersama dengan keluarga dan juga tim tenaga kesehatan yang mendampingi, menolong mereka untuk semakin sembuh. Engkau yang akan melindungi dan juga memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, kesabaran, kelemah lembutan, sehingga mereka bisa mengerjakan bagian mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang penuh kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang berjuang agar tetap bisa bertahan hidup di tengah situasi yang tidak mudah ini. Untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang merugi dalam setiap krisis yang mereka dan kami alami saat ini, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong cukupkan apa yang kami semua perlukan. Tuhan akan mengutuk pintu setiap hati supaya bisa saling bersolidaritas, sama-sama menanggung beban ini, sehingga perjalanan kehidupan yang tidak mudah terasa semakin ringan karena kami boleh berjalan bersama. Tak lupa juga kami mendoakan gerejamu GKI Purbalingga dan gereja-gereja yang lain yang ada di dunia ini. Selalu satukan kami ya Tuhan, sekalipun saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin gereja bersama dengan aktivis dan juga anggota jemaat dan simpatisan, supaya kami dimampukan untuk bisa bangkit bersama-sama dengan dunia yang sedang rapuh terbatas ini, di mana Engkau juga mengutus kami untuk memberi warna bagi dunia ini. Kami tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kami hidup berdampingan dengan krisis. Karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melihat krisis itu sebagai sebuah peluang, bukan melihatnya sebagai hambatan, apalagi mengutukinya sebagai kelelapan. Tapi kami mau melihat krisis itu dengan hikmat Tuhan sebagai cara di mana kami boleh berinovasi, boleh menggunakan kesempatan yang Tuhan beri dengan cara-cara yang kreatif, sehingga kami juga boleh semakin dewasa dan semakin dimampukan untuk bisa bertahan, berjuang di tengah situasi saat ini. Sehingga kehadiran kami juga bisa menjadi lilin-lilin yang menerangi kehidupan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami masih memiliki semangat, dan kami juga bersyukur untuk orang-orang yang terus berjuang untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik di tengah situasi saat ini. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, untuk mereka yang bekerja dimanapun di dalam situasi harus merumuskan kebijakan, kiranya Tuhan yang tetap melindungi, menolong dan memampukan mereka. Kami tak berhenti bersyukur Tuhan karena Engkau selalu hadir bagi setiap kami dengan cara-cara yang ajaib dan juga cara-cara yang bahkan tidak bisa diselami oleh pikiran kami sebagai manusia. Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami akan mengakhiri kebaktian kami. Ampuni kami jika dalam kebaktian ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tapi tolong kami ketika kami akan melanjutkan kehidupan, biarlah kami mau terus mengupayakan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, jadilah pada kami apa yang seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Inilah doa kami menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 dituliskan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke Bank Mandiri, rekening atas nama GKI Purbalingga, nomor 13900976779, atau ke Bank BCA dengan nomor rekening 097999333. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih diberikan kepada kami, untuk kami dapat menyampaikan rasa syukur kami. Meskipun apa yang kami sampaikan ini hanya sebagian kecil daripada berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan tetap menerima dan memberkatinya, untuk dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di sekitar GKI Purbalingga dan juga untuk masyarakat di Purbalingga. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang berikan kemampuan dan rasa tanggung jawab kepada majelis ataupun komisi-komisi yang memakai atau menggunakan uang tersebut. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita
kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami ingin mempersaksikan Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan berkat darinya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.